I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai video presentasi dengan judul Faktor-faktor sosio-situasional dan variasi bahasa. Yuk simak penjelasannya. Sosiolinguistik merupakan salah satu bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang fokus kajian dalam bidang sosiolinguistik yaitu siapa yang berbicara, bahasa yang digunakan, kepada siapa kita berbicara, tujuan berbicara, kapan, dan pokok pembicaraannya. Baik teman-teman, untuk poin selanjutnya yaitu faktor-faktor sosio-situasional. Faktor ini berasal dari lingkungan sosial atau situasi tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku atau interaksi manusia. Faktor sosio-situasional mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah siapa yang berbicara. Contohnya, ketika seorang dokter berbicara kepada pasiennya, maka bahasa yang digunakan lebih teknis dan informatif. Faktor kedua yaitu kepada siapa. Contohnya, ketika seorang guru berbicara kepada siswanya dalam pembelajaran, maka bahasa yang digunakan lebih sederhana dan mudah dipahami. Faktor ketiga yaitu kapan. Contohnya, ketika seorang presenter berbicara dalam sebuah konferensi pers tentang peluncuran produk baru, maka bahasa yang digunakan lebih formal dan juga profesional. Faktor keempat yaitu di mana. Contohnya, seseorang mungkin atau biasanya akan berbicara lebih pelan dan sopan ketika berada di tempat ibadah. Sedangkan faktor terakhir yaitu mengenai masalah apa. Contohnya, ketika seorang konselor berbicara dengan kliennya tentang masalah keluarga, maka bahasa yang digunakan lebih empati dan mendukung karena membahas masalah yang sensitif. Variasi bahasa merupakan sebuah perubahan atau perbedaan dalam penggunaan bahasa, akan tetapi juga sesuai dengan kaidah kebahasaan, dipengaruhi oleh latar belakang sosial penutur serta situasi ketika berkomunikasi. Dan kata lain, variasi bahasa dapat terjadi karena latar belakang penutur yang berbeda-beda. Jadi, intinya, variasi atau keragaman bahasa ini terjadi akibat adanya dua faktor. Yang pertama, karena adanya latar belakang sosial dari penutur, dan yang kedua, karena adanya keragaman fungsi bahasa itu sendiri. Bentuk variasi bahasa menurut pendapat Poejo Sudarmo. 1. Idiolek adalah bentuk variasi bahasa yang sifatnya individual. Maksudnya memiliki sifat khas tuturan seseorang yang berbeda dengan yang lainnya. 2. Dialek adalah variasi bahasa yang diakibatkan adanya perbedaan daerah asal penutur dan perbedaan kelas penutur. 3. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang diakibatkan adanya perbedaan dari perbedaan segi penutur, tempat, pokok pembicaraan, dan situasi. 4. Register adalah variasi bahasa yang diakibatkan sifat-sifat yang khas kebutuhan penggunanya. 5. Tingkat tutur adalah variasi bahasa yang muncul karena disebabkan adanya perbedaan asumsi oleh penutur mengenai hubungannya dengan mitra tutur. Klasifikasi variasi bahasa. Variasi bahasa dari segi penutur. Yang pertama ada idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Idiolek, setiap orang memiliki variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Yang kedua ada dialek, yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu.
Yang ketiga ada sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkaitan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Klasifikasi variasi bahasa yang kedua adalah variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi ini adalah variasi bahasa yang berkaitan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya yang dikemukakan oleh Nababan pada tahun 1984. Disebut sebagai fungsiolek, ragam, atau register. Variasi bahasa ini biasanya dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Shaer dan Agustina mengklasifikasikan variasi bahasa dari segi keformalan menjadi 5 macam. Yang pertama, ragam baku, merupakan variasi bahasa yang paling formal. Yang kedua, ada ragam resmi atau formal. Yang ketiga, ragam usaha atau konsultatif, maksudnya ragam yang berada di antara ragam formal dan informal. Yang keempat, ragam akrab atau ragam intim, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh penutur yang sudah akrab. Yang kelima, ragam santai atau casual, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi. Variasi bahasa dari segi sarana, dengan arti lain dapat disebut adanya ragam lisan atau ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu. Kesimpulan, dari penjelasan beberapa pendapat mengenai variasi bahasa, dapat disimpulkan bahwa variasi bahasa ialah alat untuk menjalin efektivitas dalam komunikasi maupun interaksi sosial, baik secara kelompok maupun individu. Masyarakat pesantren yang komunitasnya bilingual maupun multilingual tentu banyak ditemukan wujud dan peristiwa penggunaan variasi bahasa. Itulah yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.